Sebaiknya AHY belajar dulu menurut saya untuk memimpin sebuah partai politik. Kita juga tahu dampak negatif dari media sosial itu juga sangat nyata. Saat ini, Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi perilaku-perilaku buruk para buzzers. Dalam politik ya yang namanya buzzer itu semua partai politik pasti punya buzzer. Yang ngawur, tidak cerdas, dan tentu saja tidak cermat dalam berpolitik. Yang memang pekerjaan utamanya adalah untuk memproduksi dan menyebarluaskan hoax. Lah pada masa SBY, hoax yang disampaikan ke pemerintah tidak segila hari ini. Politik fitnah, black campaign, karakter assassination, dan segala bentuk disinformasi lainnya, termasuk menyerang Partai Demokrat. Kadang-kadang asbun juga gitu, marah-marah nggak karuan, ya kan? Menghina-hina pemerintah dengan alasan kritisi. Padahal yang disampaikan bukan kritisi, tapi tuduhan. Gaya melankolis, baper, dan menggiring opini publik dengan playing victim sudah kadaluarsa. Termasuk untuk membungkam suara kita dan membungkam suara rakyat juga sebenarnya. Mereka sebenarnya adalah perusak demokrasi dan telah memecah belah bangsa. Demokrasi itu tidak berdiri sendiri, bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Kita harus waspada dan kita harus berani, tegar untuk menghadapi itu semua. Menurut saya, sikap AHY dan Demokrat tidak tepat secara etika politik. Nah, yang dimaksud buzzer itu yang seperti apa dulu, ya kan? Politik itu selalu menggunakan yang namanya sosialisasi, perilaku politik ya maksud saya. Mantap, Irma Caniago semprot AHY saat bicara mengenai buzzer. AHY baru-baru ini menyoroti hadirnya pendengung atau buzzer di media sosial saat memberikan sambutan pada perayaan HUT Partai Demokrat ke-20. Dia menilai keberadaan buzzer justru merusak tatanan demokrasi lantaran menyebarkan hoax politik. Saat ini kita hadapi perilaku-perilaku buruk para buzzer yang memang pekerjaan utamanya adalah untuk memproduksi dan menyebarluaskan hoax politik, kata AHY. Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi perilaku-perilaku buruk para buzzers yang memang pekerjaan utamanya adalah untuk memproduksi dan menyebarluaskan hoax. Apa ada yang dilakukan benar? Nggak ada yang benar yang disampaikan oleh pemerintah. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini oleh oknum-oknum yang selalu melakukan penuduhan-penuduhan kepada pemerintah itu benar nggak ada. Nggak. Menurut dia, serangan buzzer tersebut juga kerap diterima Partai Demokrat yang bertujuan untuk memecah belah sekaligus membungkam sikap kritis. Politik fitnah, black campaign, karakter assassination, dan segala bentuk disinformasi lainnya, termasuk menyerang Partai Demokrat. Mereka sebenarnya adalah perusak demokrasi dan telah memecah belah bangsa. Belajar dari bawah, sehingga paham situasi kebatinan di internal partainya. Karena sejatinya partai politik itu dinamis. Parpol bukan milik pribadi, apalagi milik keluarga. Jadi, jika ada yang suka atau tidak suka, itu adalah hal yang biasa dalam politik. Halah, play victim banget. Lihat tuh PDIP, jauh lebih keras dalam menerima fitnah dan hujatan, tapi mereka santai saja, tidak reaktif dan lebay. Memang pada dasarnya Demokrat saja yang sikapnya terlalu over. Ketumnya, petingginya, dan kadernya sama semua. Ada masalah sedikit langsung digembar-gemborkan sampai heboh. Statement AHY mengenai buzzer ini langsung mendapat reaksi keras dari Partai Nasdem. Politisi Nasdem Irma Suryani Caniago mengatakan, sebenarnya Demokrat justru lebih paham soal ini karena pernah menjadi partai penguasa. Apalagi saat ini wajar-wajar saja politik menggunakan buzzer. Pertanyaannya, siapa yang tidak menggunakan buzzer dalam berpolitik? Buzzer bisa dari kader fanatik maupun dari profesional. Gak perlu lempar batu sembunyi tangan. Bagi semua orang politik, apalagi orang-orang yang pernah berada dalam kekuasaan pasti mafhum dengan perilaku ini, kata Irma. Lah, kan Demokrat juga pernah jadi penguasa.
harusnya mafhum, harusnya paham. Dalam politik ya yang namanya buzzer itu semua partai politik pasti punya buzzer. Kenapa ada buzzer gitu loh? Kenapa ada buzzer dalam perpolitikan di seluruh dunia, bukan cuma di seluruh Indonesia gitu. Jadi nggak usah juga kemudian seolah-olah menuduh satu pihak itu punya buzzer gitu kan, dan mereka adalah korban buzzer. Nggak gitu juga kali gitu karena mereka juga menggunakan buzzer seperti yang saya bilang. Benar sekali kata dia. Penulis juga dulu sudah katakan kalau buzzer bisa siapa saja. Pendukung fanatik yang siap membela dan pasang badan sudah bisa disebut dengan buzzer. Sekali lagi, cuma Demokrat saja yang baperan, dikit-dikit teriak buzzer, tak tahan disindir sedikit saja. Padahal dalam beberapa kesempatan, partai ini kerap menyenggol duluan seolah mau cari masalah. Bahwa buzzer itu bisa terdiri dari orang profesional maupun kader yang memang diposisikan sebagai buzzer gitu loh. Jadi kita semua tahu kok hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi nggak usah kayak orang yang kebakaran jenggot juga. Irma kembali menjelaskan, perilaku politik tidak bisa terpisahkan dari upaya sosialisasi, provokasi, agitasi, hingga propaganda. Makanya kalau nggak gatal jangan digaruk, kalau tidak mau dicubit ya jangan mencubit. Jika tidak ingin dikritik ya jangan mengkritik. Kalau tidak ingin dikomentari ya jangan mengomentari. Tak akan ada asap jika tidak ada api, kata Irma. Politik itu selalu menggunakan yang namanya sosialisasi, perilaku politik ya maksudnya. Perilaku politik itu selalu menggunakan sosialisasi, agitasi, propaganda, kan gitu ya. Itu selalu mereka gunakan, baik untuk pencitraan maupun untuk membunuh lawan politik. Kalau yang namanya kritisi, saling menyerang, ya itu namanya perilaku politik. Nggak ada yang namanya politik itu adem ayem, ya kan? Namanya politik. Galaksi, Demokrat ini kadang tidak mau introspeksi karena selalu merasa paling benar, disenggol sedikit, langsung bereaksi keras. Halo Demokrat, kalian berhak mengkritik, tapi kalau dikritik balik malah tidak terima. Pihak lain melakukan pembelaan dan mengkritik balik, kalian bilang itu membungkam sikap kritis. Kalian cuma mau menyerang tapi tak mau diserang, kekanak-kanakan sekali. Jangan sekali-kali mencoba mencubit, jangan terjun ke politik kalau tidak terima dibalas balik. Benahi dulu partainya, tegur dulu kader yang sebagian tak tahu sopan santun itu. Kebobrokan partai sendiri cukup banyak yang perlu dibenahi. Tak usah repot-repot mengoreksi pemerintah. Mau dikoreksi ya silakan saja, tapi kadang mereka tak jelas dan suka melenceng. Lebih suka nyinyir ketimbang koreksi konstruktif. Irma juga menasihati AHY agar lapang dan bijak bila ingin dianggap sebagai negarawan. Dia mencontohkan Presiden Jokowi yang tetap santai meskipun dihina fisik hingga dicaci maki serta difitnah. Tetap tenang dan tidak menendam karena beliau sadar bahwa untuk menjadi bapak bangsa harus punya mental baja, kata Irma. Nah, ini harus dipelajari dengan benar baru bisa menjadi negarawan. Coba contoh Pak Jokowi lah, ya. Mau dibilang presiden plonga-plongo, mau dibilang. Jadi contohlah seperti beliau, sehingga ke depan ketika nanti seseorang menjadi presiden, dia nggak dikit-dikit melaporkan rakyatnya karena dianggap menghina. Gitu, Pak. Itu yang harus dimiliki oleh seseorang kalau ingin jadi pemimpin ke depan. Jadi nggak usah baperan, santai. AHY mah bisa dikatakan masih amatiran dalam dunia politik. Kebetulan saja ada bapaknya yang mengangkat karirnya. Kalau tidak, AHY bukan siapa-siapa di dunia politik. Bakal jadi debu yang tidak terlihat siapapun. Dari sikapnya saja sudah kelihatan kalau beliau masih belum siap jadi pemimpin yang tahan banting seperti Jokowi atau pemimpin partai seperti Megawati. Bicara soal serangan jahat, Jokowi jauh lebih banyak menerima itu. Tapi dia tetap biasa saja, tidak reaktif apalagi curhat di media sosial dan konferensi pers. Megawati juga sama, fitnah apapun gak digubris. Dia sendiri tidak ambil pusing dan membiarkan itu semua berlalu dengan sendirinya. AHY malah mirip SBY, ada masalah sedikit saja langsung curhat panjang lebar berhari-hari, entah di medsos atau di depan publik. Kalau tidak tahan banting, lebih baik diam saja di rumah dan santai menikmati hidup. Tak usah ikutan main di politik. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk subscribe
dan nyalakan lonceng notifikasinya.